anjing gue ikut kompetitif kalau nggak menang ya buat apa gitu. Kalau gameplay masih bisa diciptakan dah Oke. kasarnya. Tapi kalau untuk real life kan mau kita ciptakan gimana pun juga kalau misalkan karakternya emang gitu kan nggak akan bisa kan. Kalau lu mikir lewat orang dalam lebih gampang, berarti semua temen gue harus masuk IOG dong. Kalau misalkan Instagram lu isinya app doang, terus ada sponsor mau masuk atau ada orang yang mau endorse, apa yang mau dijual anjing? Masa akun Free Fire lu harus bikin video pakai Scarlet Whitening misalkan? Nggak mungkin dong. Ya nggak sih? Hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di sini. So yap. Jadi di kesempatan hari ini ya, gue berkesempatan ngobrol bersama paman kita, si King Taunting yang sempat menghilang di peredaran ya kan, karena satu dan lain hal nih. Paman Kids, apa kabar Paman Kids? Baik setelah kena COVID. Serius? Tapi lu udah membaik sekarang? Alhamdulillah udah sehat, gue udah bisa main futsal. Udah bisa main futsal? Oke. Jadi pastor judi apa futsal? Pak nggak tahu, gue mending main futsal ya lah. Oke, skip. Paman, gue pengen ini dong, pengen tanya-tanya dikit nih, ya kan. Kemarin kan gue liat IOG nih banyak nih melakukan perombakan. Kita mulai bahas dari lo lepas Devil sama lo lepas Hands. Itu kalau boleh diceritain kayak gimana sih, kenapa lo ngelepas dua orang ini? Oh, gue mulai dari Hende ya. Boleh. Hand kan dia paling lama gitu kan sama lo kan? Iya. Dari sisi Hendrik, abis FFVM selesai itu, gue ada telepon lah sama dia, ada obrolan. Kalau dia tuh minta rehat, karena kan di satu sisi dia punya bisnis coffee shop kan. Betul. Nah, lagi pula dia ikut gue tuh yang paling lama dari 2018 akhir. Era DGPR baru dimulai. Dia ngikut udah sama gue kan. Ya dia bilang capek, mentalnya dia capek lah gitu. Dia mau sambil ngembangin bisnisnya dia, ya udah jadi masalah buat gue. Gue cuma ngehargain keputusan dia aja sih. Oh, oke. Tapi sorry, kalau seandainya nanti Henry mau masuk lagi ke tim, lu terbuka nggak sih? Atau harus ada pertimbangan-pertimbangan? Gue bisa aja terbuka, tapi balik lagi, gue harus lihat komposisi juga dong. Bener. Nah, balik lagi nih, gue harus lihat komposisi gue. Kalau emang komposisi gue membutuhkan individunya dia, ya bisa aja gue welcome langsung gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya paling gue over ke tim lain sih. Karena selama ini juga beberapa ada yang nawar, nanya-nanya tentang Henry ke gue lah. Gitu. Pasti. Karena kita tahu mainnya Henry juga lumayan mumpuni lah, dan masih layak lah menurut gue ada di scene kompetitif. Tapi emang berarti pure dari Henry-nya sendiri yang minta rehat karena dia rasa dia capek lah kompetitif gitu ya. Paling butuh rehat sebentar lah gitu. Satu season mungkin ya. Bisa jadi. Nah, itu Henry berarti case close. Kalau Devil gimana Devil? Karena gue liat Devil nih sempat juga kemarin di turnamen New Point dia main sama Kruger kalau nggak salah, sama Cyber juga. Itu masih main tuh kompetitif setelah lepas. Tapi kalau gue soal Devil tuh lebih ke arah nggak masuk soal game sih. Soal game sama soal kebiasaan aja. Karena lo tahu sendiri kan, yang gue butuhin tuh di gue real life-nya. Bener. Kalau untuk urusan gameplay sebenarnya kayak ini kalau gameplay masih bisa diciptakan dah kasarnya. Tapi kalau untuk real life kan mau kita ciptakan gimana pun juga kalau misalkan karakternya emang gitu kan nggak akan bisa kan. Sedangkan kan spesialis dari tim gue tuh kebersamaannya, real life-nya lebih nyatu gitu kan. Nah, kita nggak nemuin itu. Oke. Jadi gue lurusin gini. Lu tuh bakal menemukan tempo gameplay lu kalau seandainya lu udah nemuin nih chemistry di real life-nya. Sementara itu nggak lu temuin di Devil sampai akhirnya ya udah mau nggak mau nih berarti gitu ya. Kan kalau misalkan di real life-nya aja kita nggak nyatu, gameplaynya bakal susah dong. Karena kayak gue mikir tuh kayak ini mau dibawa kemana nih? Lu real life-nya aja cuek segala macam bla 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 bla. Ya udah gameplaynya juga nggak akan bisa kebawa lah gitu ibaratnya. Oke, sampai situ berarti ya. Jadi buat yang nanya gimana kenapa Devil kagak main dan ujung-ujungnya dilepas, ya karena memang ketidakcocokan dalam tim, dan itu menurut gue something yang wajar-wajar aja di setiap tim, pasti kayak gitu Pak, ada ya. Oke. Oke, next. Nah, ini kan tadi ngomongin yang Farewell. Nah, sekarang kita ngomongin yang baru lu bungkus nih, dua orang nih. Jafra, Azril. Apa sih pertimbangannya lu bungkus dua anak ini? Selain banyak juga gitu kan,
bibit-bibit muda, kenapa mereka gitu? Kenapa mereka? Gua lebih ngeliat ke potensi sih, Bro. Pertama, mereka lagi haus-hausnya nih sama kompetitif. Dalam artian mereka lagi pengen buat menang-menangnya nih, ngerti gak sih? Ya anjing gue ikut kompetitif kalau nggak menang ya buat apa gitu. Nah, gue ngeliat potensinya ada di situ. Jadi mereka berdua. Oh, kebetulan gue kehilangan sosok sharpshooter. Betul. Hanya cocok nih sama Jafra. Terus gue bukan kehilangan, tapi gue lebih membutuhkan gaya apa ya ibaratnya ya, gaya dobrak serangan gue nih harus lebih mumpuni lagi nih. Akhirnya ya udah cocok gitu. Terus kan kita sempet kan beberapa kali tuh nongkrong kalau misalkan ada kegiatan. Terus kayak gue ngeliat, kalau di real life kalau ngobrolin apa nyambung nih gitu. Udah akhirnya gue bungkus aja gitu. Toh dia juga kan waktu itu lepas kan kontraknya, terus belum ada tawaran dari mana-mana. Udah langsung aja gue bungkus gitu. Oh, jadi emang pure sesimpel itu ya. Nah, itu juga sebenarnya jadi satu contoh kalau misalkan kita bisa berbaur mudah sama orang, insya Allah kesempatan atau rezeki juga mudah aja datang kali, Paman, gitu ya. Gue selalu percaya, bukan berarti kekuatan orang dalam ya, karena selama ini gue lihat orang dalam gitu kan. Toh gini dong, kalau misalkan gue balikin ke lu, temen gue banyak dong. Kalau lu mikir lewat orang dalam lebih gampang, berarti semua temen gue harus masuk IOG dong. Nggak Enggak gitu, kan? nggak gitu. Nah, kita punya karakteristiknya lagi. Betul. Mana yang mumpuni, mana yang enggak, kan gitu kan? Benar. Nah, gue lebih lihat ya walaupun banyak player nih, akhirnya gue menentukan Ajril dan Japra ya karena emang cocok dan sesuai kebutuhan tim aja sih gitu. Oke, sesuai kebutuhan tim ya. Nih berarti menarik banget nih kalau ngomongin sesuai kebutuhan tim. Tim-tim lain kan juga lagi pas bursa transfer kemarin nih, IOG bungkus player, terus juga lepas player, tim lain juga melakukan hal yang sama. Ada gak sih dari satu tim atau beberapa nama yang lu lihat ini bakal bahaya nih nanti di fase liganya kalau liganya udah mulai gitu? Ada gak sih? Gue tadinya predik ke Eko. Pas ya karena gue sempat ngeliatin kan beberapa kayak Scream sama turnamen unofficialnya pas masuk ya Dut sama Koja ya kalau nggak salah ya. Bener. Galak banget nih gitu kan. Wah, kayak bakal mendominasi nih kalau misalkan dia masuk divisi 1. Ternyata apes. Ya udah. Gue cuma notice kayak itu aja sih. Itu aja ya. Sisanya teman-teman divisi 1 gimana nih? Apalagi divisi 1 kan kayak kita recap dikit. Aura kan bungkus I'm God sama Adam tuh. Waduh, daya dobrak bocil-bocil power. Terus juga kalau kita ngomongin EVOS nggak ada perombakan roster kayaknya karena nggak ada isu-isu. Dia cuma nambahin divisi 2. Terus Aura juga divisi 2. Terus siapa lagi sih? DG ya kan, ada Ikam. Banyak tuh, Dranix juga bawa Black sama Gardu. Lu nggak ngelihat something special nih di lingkaran circle divisi 1? Wah, sama aja sih, Bro. Sama aja. Terus selagi sistem liganya ini sama, gamenya nggak akan ada berubahnya. Jadi ya udah nikmatin aja gitu. Terus nggak sih kayak udah kuat-kuatan aja gitu. Bukan kuat-kuatan, tapi lebih ke arah pinter-pinteran kita aja. Gua ngerti. Karena kalau ngomongin sistem liga, ya ini berarti kita ngomongin sistem nanti kira-kira siapa yang ada di grup kita. Nah, kita jaga-jaga supaya kita nggak lebih tusun dari orang-orang yang ada di dalam grup kita. Seperti itu. Ya gitu. Kan gue bilang main pinter-pinteran aja. Iya. Nah, tapi dengan hal yang seperti itu menurut lo sendiri punya keluh kesah atau unek-unek gak sih tentang scene kompetitif? Atau mungkin kalau kita ngomongin scene kompetitif kan berarti meliputi scene ladies juga nih. Lo juga lumayan vokal nih kalau ngomongin scene ladies gitu. Lo punya keresahan gak sih? Karena kemarin kan gue juga sempat udah menyuarakan tuh. Ada gak sih? Kalau gue gini, buat yang mungkin baru bersuara soal scene ladies, dulu kemana aja? Gue udah rilis loh dulu, pertama kali tim pertama yang rilis ladies, Island of Goddess, langsung ikut Summer League loh, bukan bareng cewek-cewek loh, tim cewek tapi ributnya sama cowok, benar nggak sih? Benar. Dulu ada, cuman tim gua yang bisa kayak gitu kan. Nah, sekarang lu malah pada baru teriak, jadi kayak lu dulu kemana aja gitu, sampai akhirnya Goddess gua bubar kan, berarti ada kayak ya scene aja nggak jalan gitu. Nah,
Yang jadi pertimbangannya tuh kenapa sih ini nggak jalan? Ya, lu ngaca deh sama diri lu pada masing-masing gitu. Bener nggak sih? E-sport kan bukan soal seberapa lu jago, tapi ini kan entertain kan? Bener, Semi lah. bener. Ya, lu bisa lihat dong. Maaf nih ya, Instagram gitu dari segi Instagram. Ya kan segi Instagram aja lu orang ikut turnamen sering. Bener. Cewek nih ya. Bener. Tapi lu orang punya Instagram. Instagramnya aja namanya udah FF titik. Muka kagak ada. Kalau ditanya insecure bang. Lah, lu punya akun Instagram posting Free Fire doang, apa yang mau dijual anjing? Ngerti gak sih maksud gua? Ini dijual dalam artian untuk scene Ya, buat- entertain gitu ya, untuk entertain. Ya, untuk entertainnya, buat personal brandingnya. Betul. Kan gitu. Ya maaf, lu bisa cek ladies game sebelah aja. Mereka pinter-pinter loh personal brandingnya. Itu. Jadi Makanya. bukan soal seberapa lu jagonya doang. Kan kita entertain nih, ya kan? Ya lu harus bisa bangun personal branding lu sendiri lah. Kalau misalkan Instagram lu isinya APP doang, terus ada sponsor mau masuk atau ada orang yang mau endorse, apa yang mau dijual anjing? Masa akun Free Fire lu harus bikin video pakai Scarlet Whitening misalkan? Kan nggak mungkin dong. Ya nggak sih? Ya nggak? Nih, nih. Ya nggak sih? Terus ya. Ya kan nih lu pernah lah lihat ada beberapa teman kita yang di endorse Scarlet Whitening pakai muka asli bro. Pakai muka asli. Oke. Nah kalau lu insecure sama muka asli lu mau ada endorsean kayak gitu lu pakai ini ya akun FF nih. Lu kucel-kucel gitu loh, edit segimana mungkin, kan gak mungkin bro. Setuju. Ya gak sih? Jadi jangan lu menanyakan, tapi ya lu ngaca aja. Ladies Free Fire tuh kayak gimana rata-rata aja sih. Ya, menurut gua. Setelah ngaca dan mulailah bergerak berbuat sesuatu gitu ya. Jangan mau stuck begini-gini aja nih situasinya gitu ya nggak sih? Ya iyalah. Kan gini dong, balik lagi nih. Kenapa gue bilang personal branding penting? Lu orang pasti setiap turnamen yang namanya turnamen kompetitif gitu kan ada yang namanya media day. Bener. Lucu nggak sih kalau cewek disuruh foto tapi kaku? Aduh. Enggak kan? Cewek kan yang namanya cewek harusnya suka foto. Mau lu jelek mau kagak urusan belakangan. Ya kita lagi nggak ngomongin fisik ya. Kita lagi nggak ngomongin fisik. Yang penting pedein dulu nih ya. Pede. Gua aja begini pede. Bener. Yang penting punya personal branding kan. Bener. Wah gitu, masuk sih. Gua. Masuk akal banget sih. Jadi itu ya guys, buat teman-teman ladies nih bisa disimak omongannya Bapak Kis juga sama gue yang kemarin sempet ngobrol juga. Personal branding tuh penting banget ya kan. Ini soal pede, bukan soal fisik lo seperti apa. Itu nomor kesekian. Yang paling utama nih PD-nya dulu nih, untuk nimbulin personal branding lu, untuk orang tahu oh ini nih player ini dari tim ini gitu ya nggak sih Paman? Kan ibaratnya gini dong, kayak misalkan gini, lu deh caster, oh Haji Spen yang mana? Oh yang gondrong rambutnya, kan bisa jadi ada ciri khas masing-masing gitu. Nah yang kayak gini gitu ya. Kalau lu orang kagak bisa nyiptain kayak gitu, ditanya, oh player itu yang cewek cakep tuh, oh yang Instagramnya isinya FF semua, kan nggak mungkin tuh. Aduh, bener nggak sih? Iya bener lagi, ya kan? Aneh, jadinya dilihatnya aneh gitu. Maaf kalau misalkan harus dibandingin sama yang lain, ya mungkin yang lain lebih pintar untuk masalah personal brandingnya. Scene jadi sebelah. Ya, scene sebelah. Makanya diadain juga scene sebelah karena memang dilihat-lihat juga player-playernya juga lebih siap gitu ya secara scene gitu ya. Bisa dijual nggak, pertanyaan gue? Kalau yang sebelah bisa dong, karena kita tahu mempergunakan Instagram tuh sebaik mungkin. Sosmed gitu ya. Nah. Oke, itu sedikit kan keresahan lo. Nah, nih kita lanjutin lagi bahasannya lagi. Berarti balik lagi nih ke tim lo. Itu kan tadi keresahan lo. Tim lo berarti dengan hadirnya si siapa Azril sama Jafra nih, kalau boleh tahu nih persiapannya nih. Ini kita belum ngomongin yakin apa enggak persiapan lo nih. Ini kira-kira udah berapa persen nih kalau boleh ngomong 1 sampai 100? Wah, kalau untuk masalah persiapan, gue masih belum bisa presentasiin karena balik lagi gue lagi nikmatin progresnya nih. Gitu kan. Ya kan kayak ngejalanin scrim tiap hari kan juga gunanya buat nyari kesalahan kan. Buat nyari apa yang kurang sih gitu. Gue lagi nikmatin di fase itu aja dulu sih. Jadi lo belum bisa tarik kesimpulan, oh tim gue belum siap, oh tim gue udah siap, belum bisa ada seperti itu. Belum. Tapi gue bilang
gue lagi nikmatin fase di mana kayak ya ibaratnya lu tim baru, lu lagi nikmatin fase perjuangan lu dulu nih sampai lu bener-bener siap kan gitu kan. Benar. Nah gue lagi nikmatin, jadi kayak ya udah ya, yang ada ya udah jalanin dulu. Kalau misalkan emang gini balik lagi nih, masuknya Ajil sama Japra kan gue belum tahu deket banget nih masalah gameplaynya nih. Benar. Ya kan, terus ditambah dengan player lama gue, yang berarti kayak belum ada cocokan secara langsung lah ibaratnya. Jadi gue harus nyari kecocokannya dulu. Kalau misalkan emang harus ada yang gak cocok, berarti kan harus ada yang ngalah, ngurangin ego masing-masing gitu. Nah gue lagi kulik-kulik di situnya sih. Oh, iya Biar iya, berjalan gua waktu. kebayang ke arah mana. Nah nih bisa dibilang beberapa pertanyaan terakhir. Kalau ngomongin pertanyaan terakhir, lu kan juga orang EP angkatan lama nih. Ada gak sih player-player yang lu lihat dia udah layaknya jadi coach, kayak let's say orang lama tuh Legalot, Sam13 mungkin, atau siapa gitu ya kan? Ada gak sih orang yang menurut lu udah layak jadi coach aja gitu, nggak usah main gitu? Hah? Kalau bahas itu gue cuma gini, paling buat Ipul ya. Mau sampai kapan Pul? Mau sampai kapan apa nih? Jadi player. Ya gak sih? Iya sih. Maksud gue, Iya sih. ya kalau si Ipul masih jadi player nih, ya kan? Terus kalau dia masih juara-juara lagi, ya mau sampai kapan? Emang lu nggak mau nyari penerus apa ya? Nyari suasana yang baru, iya nyari ya butuh regenerasi mungkin. Nyari suasana baru, tantangan baru ya nggak sih? Gua sama Adit udah nih, ayo dong. Kalau Legalot gimana Legalot? Legalot, ya sama mungkin gitu. Sama ya. Cuman kan karena gue lebih sering yang ngobrol sama Ipul, jadi gue sering bercanda sama Ipul. Oh iya. Ini candaan aja lah ya jatuhnya. Tapi ya, kalau nggak diajak serius masuk akal juga sebenarnya gitu ya. Udah satu angkatan soalnya gitu kan. Iya. Mau sampai kapan aja? Gitu. Nah ini relevan berarti kalau ngomongin generasi baru. Ada pesen gak nih buat generasi baru, bocil-bocil yang pengen masuk e-sport tapi masih stuck aja nih. Ini gue malas banget sebenarnya nanya ini nih. Tapi harus gue tanyain lagi nih. Nih, ini nyangkut sih sama otak gue. Kemarin emang ada sahabat gue gini. Nah, pertama, buang sifat cemburu lu sama orang. Nah, cemburu sosialnya gitu ya ibaratnya. Lu orang tahu, misalkan kayak ada yang baru di-announce, terus tiba-tiba ada yang komen jalur orang dalam segala macem. Kayak, lu komen kayak gitu buat apa anjing, bener gak sih? Bener. Ini orang masuk kenal sama ya kayak ya balik lagi yang kayak tadi sempat gue bahas. Lu percuma kenal orang dalam, tapi kalau misalkan ya lu sama aja gitu, ngerti gak sih? Bener. Lu nggak punya kelebihan atau apa gitu ya. Emang orang dalam semua mungkin kalau menurut gue lewat orang dalam. Tapi kan balik lagi tergantung kebutuhan si tim tersebut. Setuju. Gitu. Kalau misalkan lu ada orang baru di-announce tapi lu spam komen buatan orang dalam lewat jalur orang dalam, ya nggak akan ada habisnya, ngerti gak sih? Kalau lu aja nggak mau ngerubah diri lu gitu. Nah terus sama kebanyakan kalau yang gue liat tuh player baru sekarang udah gimana ya, baru masuk e-sport, tentang e-sport dikit aja langsung kayak nanya gaji lu berapa, lu kenapa? Bener gak sih? Iya bener. Gue dulu join, cuman yang penting gue mau ikut turnamen, udah gitu aja. Dibayar berapa, dibayar syukur nggak dibayar ya udah, gue mah dulu ya. Kan sekarang udah kenal duit. Iya. Ya kan karena jam terbang dong, bener nggak? Betul. Apalagi lo punya anak gitu kan, punya keluarga gitu kan. Wajar dong kalau udah bahas soal uang. Toh gue udah bisa kasih prestasi, kecuali gue belum bisa kasih prestasi, terus gue bahas soal uang. Hati mendingan. Enggak sih? Oke. Itu berarti Paman ya. Oke. Terima kasih Paman nih waktunya. Kayaknya ada baiknya kita sudahi saja obrolan ini. Nanti mungkin next kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Paman, thank you so much pokoknya waktunya. Lu sehat-sehat terus sama teman-teman GH ya kan. Salam buat anak-anak. Nanti kalau udah nggak ada pembatasan ini bisa lah ya, saya mampir-mampir lagi ke sana ya. Lah. Oke, thank you banget Paman. Mungkin selagi masa kayak gini kedoya di lockdown. Iya di lockdown ya, biar kenapa-napa. Oke, itu aja intinya. Thank you banget. Blay, ini dia ngobrol Blay gue bersama Paman Kids. Kalau kalian punya pendapat langsung sertain aja di kolom komentar. Dan next kira-kira gue harus ngobrol sama siapa lagi, coba komen juga di bawah supaya bisa gue consider. Akhir kata ada gue dan juga Paman Kids di sini. Mohon maaf kalau baik salah kata. Sampai bertemu di ngobrol Blay berikutnya. Dadah, see you guys in next videos.